billah wa sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ini guru-guru atau pengasuh ustadzah di TKIT Asafah yang dirahmati Allah. Mari kita niatkan dulu bahwa pertemuan ini adalah kita belajar untuk memberikan satu pola atau apa ya, keinginan bahwa saya ini bisa dan berani gitu ya, berkaitan dengan masalah jenazah ini. Kadang-kadang ya itu di putri ngendiko duwe ilmu nih tapi piye ya ngemek piye gitu ya. Nah ya, padahal di zaman sekarang ini orang mati itu berpenyakit. Itu di zaman sekarang ini orang mati itu berpenyakit. Bahkan kalau di rumah sakit hampir orang sakit itu zaman sekarang ini baru pandemi itu banyak rumah sakit yang menganggap bahwa orang mati di saat ini adalah mereka kena COVID. Walaupun tidak COVID, tapi rumah sakit mesti tertib ketika dia disucikan di rumah sakit mesti pakai protapnya COVID itu ya. Kecuali kalau dia dibawa pulang ya terserah gitu. Tapi kalau disucikan di rumah sakit mesti petugas pensuciannya itu ya gue tertib itu pakai APD, pakai lengkap ya. Karena memang di zaman ini dan di zaman-zaman yang akan datang sama. Dan orang yang mati itu rata-rata sekarang penyakit kimiawi. Penyakit kimiawi itu kayak gula, ya kan kayak kimiawi itu. Ya. Terus liver itu kan kimiawi, apa kimia itu. Ya. Terus apa lagi? Ya gagal ginjal. Yang baru marak sekarang kanker. Kalau cewek itu biasanya kanker serviks, itu kanker rahim ini ya, lalu iya itu semuanya ini dan itu nggak cepet mati itu, jadi sakit lama dulu biasanya. Nah ketika sakit lama ini, nah kan kulit itu wis ora kenceng ya, ini kan kenceng ini mas, kenceng tuh ngeten aja. Nah ini kan kenceng gitu. Tapi yang sudah sakit lama dengan sakit kimia kayak gitu tuh, kan obatnya apa? Cara penyembuhannya dengan obat kimia. Nah yang kalah fisik. Maka ketika mati akan berbeda, cepet langsung wup gitu. Rusaknya jasad itu lebih cepat. Beda nek matinya kecelakaan malahan. Jadi dia nggak sakit secara kimiawi, terus kecelakaan jeder gitu. Nah, itu malah gampang penanganannya, gampang. Karena apa? Fisiknya ini masih kenceng. Paling-paling kan kecelakaan itu kalau fatal mati itu biasanya kepala. Yang main tugel tangannya, tugel sikile gitu ya, itu jarang mati gitu. Tapi nek wis benturan kepala sama yang kedua benturan ini ulu hati gitu, depan sini dek ya, itu mati bisa ya. Walaupun nggak luka, kepala ya sama, kepala itu mati. Pokoknya kalau ini leher ini ke atas ini cenderung mati bisa. Tapi kalau ini leher ke atas nggak ada apa-apa, terus ini ke bawah itu belum tentu mati, asal tidak tekanan ke depan ini ya, jebret itu langsung nggak mati. Semalam di RS ini jam 3 ada orang kecelakaan bawa ke GD. Tadi saya lihat itu patah kakinya, tangannya remuk gitu. Tapi belum mati karena dasi nggak pecah. Ya, nggak pecah itu. Di sininya nggak luka, tapi wah sudah itu.
harus operasinya banyak banget dan harus dirujuk. Itulah tempat rujukan semuanya penuh, RSU penuh, RST penuh, RSC penuh. Gitu. Sehingga saat ini dia masih di RSI ICU, jadi posisinya di ICU. Gitu. Tapi kalau umpamanya mati itu lebih gampang daripada yang sakit kimia, paham ya? Nah itu. Nah maka sekarang kita langsung ke teknik dua itu. Jadi orang sakit secara kimiawi dan orang mati secara sakit kimiawi dan orang mati yang mendadak yang karena kecelakaan. Nah, karena kecelakaan kan bisa jadi saya nggak dengarkan jenengan kecelakaan, tapi bisa jadi anggota keluarga kita atau siapa kecelakaan, piye carane. Tapi sekali lagi rata-rata wong mati saiki lorone kimiawi, gitu. Ya seperti teman ini Bu Wiwi kan, itu juga iya. Di sini yang terakhir ini yang barusan sedo tadi saya lihat yaitu Pak Agus itu juga kimiawi, jadi dia sakit gitu, sakit kanker tulang belakang ya. Dioperasi gagal gitu. Kalau dulu awalnya HMP. Karena HMP itu dioperasi kan 50-50. Nah, ini termasuk yang gagal gitu. Nah, baik, itu mungkin secara penanganannya maka otomatis akan berbeda teknisnya merawat jenazah ya. Nah sekarang orang yang sakit secara kimiawi itu yang pertama saya dulukan gimana caranya merawat ya. Cara merawat itu panjenengan pastikan yang rawatnya dulu. Jadi saat durungin demek jenazah ini dilindungi ya, ada kalau teman saya ada APD ya. Jadi ada APD itu dilengkapi. Itu harus ada. Oh, saya pakai kemana? Ini yang skun ini nih mas, skun kain. Ya. Yang pertama, yang handskun plastik. Jadi kan pakai ini nih, pakai ini. Jadi kau mau mantep karena mantep kan langsung tangan. Ini. Pakai ini. Ya. Terus ini ya celemek. Tapi celemek yang plastik ini sekali pakai buang. Ya. Ditutupi. Kalau tidak pakai mantol. Sekarang mantol plastik itu. Mantol tukang becak itu. Nah, mantol plastik tukang becak yang kira 5.000-an atau 3.000 itu. Oke. Terus masker. Nah, ini untuk APD diri kita. Jadi orang kikuk. Paham ya? Jadi enggak gimana gitu ya. Nah, ini kalau udah niki terus ini sama ini sudah APD. Ya, ini di zaman sekarang. Ya. Saya pun sekarang kalau memandikan biar orang tahu nggak gini langsung pakai tangan. Sekarang saya pakai. Bukan lele ini risi enggak, tapi luweh seko risi karena kimia kita nggak ngerti gitu. Nah, mungkin nek wis ngene kan yo pede. Paham dah tuh memunculkan. Nah, orang kecelakaan pun penanganannya sama kayak gini sama ya. Hanya nanti tekniknya di pesiramannya yang berbeda. Ya. Oke, paham ya? Nah, yang kedua, memandikan itu kalau sakit lama itu mending pilih airnya air hangat. Kalau tidak air hangat ngalir terus. Jadi air yang ngalir terus. Jadi selang. Selang atau air hangat. Jadi kalau pakai tampungan ember mending gua air hangat. Mending gua air hangat saja karena kita tidak tahu gitu. Paham nggih niki nggih? Nah, sekarang menempatkannya si mejane rasane men Panjang. Man kowe cocok men loro kanker ya, Man. Kanker wis. Iki panjangan bisa panjang. Bisa ini ditambah siapa? Jawab. Kita pakai. Oh iya. Aku juga ini. Ini gini. Ini biar satu aja. Adanya ke sana, Pak. Ini kan bisa ini. Ya. Gini. Nih, di sini. Nah, ini bisa.
Saya tuh. Kok mau mikir pendek kok, Man? Ini. Ini, Man, turunin, Man. Ini mayatnya aduh sekotaraan ini, kan, Man? Udah mampu kapur. Kayak gini. Kasih bantar nggak Pak? Hah? Ini enggak mori. Ini turun, Man. Dia pasti bisa. Tak turunin dia. Nah, ini Lukman. Ya, Man. Ya. Ini Pak yang nggak bisa. Dah. Nah, ini sakit ya, sakit. Orang ini sakit. Nah, ketika dia itu sakit yang lama, ya, ini kan jenengan wis nggawa APD ini tadi. Nah, mantep, engko ora kaget, ora apa-apa. Biasanya sakit lama itu ya akan rusak sini. Miring ini, Man. Rumah jadi mayat kayak ya ini enggak kalau sing anak-anak pondok yang lain sudah sering ini tanya. Ini sini nih biasanya gosok nih 1 2 ini sini. Ini gosok sini nih sehingga jenengan saat durunge gebyur, saat durunge ngedusi, saat durunge apa itu dicek dulu ini. Dua tempat, nggih. Sehingga kan celana, baju semuanya udah lepas. Dilepasi kabeh. Nah, carane ngelepas kan enggak ngerusak jenazah, enggak ngerusak apa itu. Caranya aja diangkat. Ya satu bisa digunting, terus ketika nyopot pamane nggih, niki ana selimute, Ini diselimuti, contoh tak selimuti ya. Kadang-kadang kan ini cocoknya aja ya, Man ya. Nah, ini selimuti. Nah, ini kan kadang-kadang muntel-muntel gini toh. Nah, caranya kalau anu itu ininya miring gini. Sik Man, jenengan ngasih sik Man. Sik Man. Kiri Man. Nah, biasanya kan itu nolemen nih. Biasanya rumah sakit ada ini. Kan ini spraynya. Ya, spray gulung mayitnya itu. Ini caranya kan rusak mayit. Ini kan pakaian nih. Ya, ini pakaian. Biasanya kan sekolah rumah sakit itu dikerudungi ini gitu. Nah, dikerudungi toh. Nah, caranya ngambil ini dibuka. Ya, dibuka. Mayitnya yang suruh miring. Ini. Nah, ini nih. Jadi mayat sama sekali tidak diangkat. Ya, miring Man. Masih paham. Ini ditutup. Paham ya? Nah, itu cara buka pakaian, celana dan sebagainya begitu. Berarti ojo mayitnya dengkek. Kenapa jangan dengkek? Karena ini penyakit dalam, kita nggak ngerti. Ana luka dan sebagainya. Nek diseset, nah, itu malah anjir nyanyi itu. Paham? Ini cara. Oh, ini wis sudah selesai. Kan ini udah kita buka semua. Nah, terus kita tutup pakai kain. Ini ketika kita sudah siap memandikan ini. Ini di tempat kan ada 4, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan memakamkan. 4 ya. Nah, ini kan siap untuk mau dimandikan. Nah, ketika sudah siap untuk mau dimandikan, ini nek putri, sing mati putri ditutup dari sini nih. Ini apa jenengan ini? Bunda. Pinter mayit itu ya. Bahu sampai dengan lutut. Ini ditutup nih, putri. Kalau putra, yang mati putra, ini tutup. Nah, dari pusar sampai dengan lutut. Ini putra. Karena ini totomen putri. Ini ditutup ini. Ini pakaian yang melekat sudah lepas semuanya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah, ini dipastikan kubur dan duburnya dibersihkan. Kubur dan duburnya dibersihkan. Caranya bagaimana? Ini buka, ini jembreng, guyur. Nah, maka kita pakai
ini kan juk rarisi, gitu. Pakai alat ini kan juk rarisi gitu. Contoh aja. Apakah di permukaannya saja Pak? Apa nih? Membersihkannya di permukaan saja. Enggak, seluruhnya Ke dalam. mungkin ke dalam. Jadi untuk memastikan jenazah itu nggak ada kotoran yang keluar. Jadi ini diguyur, maka caranya bagus ya. Ada yang ini juga ada ini. Ini pakai apa kain. Jadi niki ditambahin kain. Wasraf kain yang Wasraf itu. wasraf, ada kan? Tambahin wasraf sini. Nah, ketika ini diguyur kan, diguyur. Mayitnya disuruh agak duduk ini nih. Nah, agak duduk. Berarti berdua Pak, apa sendirian? Oh, apa? Yang angkat paling enggak dua, yang satu guyur, yang satu nyebok. Nah, kenapa ini didudukkan? Ini untuk memastikan mayat itu mungkin gini ini kotor, ini kotor, ya makbrul gitu. Karena yang orang ini bau nanti bau. Nah, pun ini dicebok, diguyur. Nek sudah ini tidur, turun Mas. Nah, kita pastikan dimiringke, mayatnya dimiringke. Nah, dilihat ini, diguyur, ya, bersih, terus sabun, pakai apa, dibersihkan. Nah, anu dipirit, kan tadi sudah didudukkan ini, didudukkan. Ini masuk aja, dimasuk, ceboi. Jadi jangan hanya permukaannya, bok, jangan. Kayak orang cewek nih kok, paham ya? Nah ini sebelum diapa-apake dicek dulu kubur dan kubur. Nah ini sudah bersih, baru diberi wudhu. Nah wudhunya piye? Pakai ceret. Nah pertama tangan, tetap sama seperti kita wudhu, tangan kumur gitu, ya. Tangannya diguyur. Ini 3 kali sambil dibersihkan. Terus yang ini sama, bersihkan 3 kali sampai bersih. Kalau sudah umur, ya. Umurnya Mak. Maskernya buka Mas. Nah, umpamanya kita pakai selang, pakai selang enak. Selang itu kan tinggal sentuh gitu. Iya, nanti. Nah, cuma kadang-kadang malah ditutupi. Apanya? Mulutnya, Harus masuk airnya. malah masuk supaya apa dibersihkan. Nah, karena mayat itu nggak bisa nelen, mayat mesti keluar. Nah, maka diguyur, dikasih air, terus ngeten. Nah, sini. Nah, berani kita pakai sikat gigi, nek pakai tangan. Pakai odol nggak Pak? Ya, monggo aja gitu ya. Terserah. Boleh. Rasa strawberry. Boleh. Disikati. Kalau tidak ya pakai tangan kita masuk. Yang jelas air yang ada di mulut harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan air yang di mulut itu, nah ketika kita pocong gini, geledek, itu biasanya airnya tidak dikeluarkan. Caranya mengeluarkan dengengek Mas. Nah, ini sampai gini nih. Paham ya? Kalau umpamanya jenazahnya itu sudah kaku karena mungkin perjalanan jauh gitu, nggak langsung dimandiin kan, terus baru sampai di tujuan sudah agak kaku itu terus gimana? Ya sudah semampunya. Oh gitu. Jadi ya, nggak bisa tertib ya. Saisane kita apa namanya lakukan dengan kemampuannya saat itu. Kadang dikasih minyak bisa itu Pak. Ya kan satu dengan yang lain beda-beda jenazah. Ya jadi beda-beda. Enggak, ya apakah harus diusahakan yuk di wetenge diintik? Oh tidak. Jadi perut itu tidak. Wong ini tujuannya orang kudu metu kok ya.
Karena nek mayat itu sudah diduduk gini, nek memang kotor, itu metu dengan sendirinya. Ini nek misalnya kaku. Ya oke, sisone kok men samene ya sudah samene. Enggak langsung yuk diurut-urut wetenge. Oh ya, ya boleh diurus wonten iki boleh. Boleh. Ini untuk memastikan saja kalau ada kotoran atau tidak. Wes ngene-ngene kok orang itu kok kon metu, memang resik kok. Paham ya? Pak, itu pas bersihin yang sini tuh disentuh pakai selang apa pakai apa? Bagus selang, nek selang kan resik. Terus airnya mengalir. Nah, ngalir terus, orang itu. Paham ya? Berarti nggak siduk ya Pak ya? Ya, nek nang wong Jawa kan Harus pakai ciduk. aku sungguh tidur, ping 7, ping 3 gitu loh. Nek Sebetulnya nggak tahu Pak. enggak, nek Saudi itu malah nggak boleh pakai ciduk. Di Saudi itu kalau pakai gayung belum tentu itu apa namanya suci. Tapi kalau selang itu mesti suci, maka tempat wudhu, toilet, sana nggak boleh ada ciduk. Yang wis tau tekan Mekah mesti nggak ada ciduk. Itu kan ada 3 orang anaknya seadanya tuh Pak, yang sudah. Terus kok paling enggak satu anak 3 kali belinya Pak harus pakai ciduk. Kemarin kan pakai selang, ada selang tapi harus pakai ciduk 3 kali. Ya itu wong Jawa, Saya hitung-hitungan. Tapi ya oke lah pakai ciduk ya monggo, ya kan. Tapi nek mau pertanyaan bersih-bersihan, suci-sucinan, pakai selang. Biasanya di desa itu kan pakai air hangat itu loh Pak, terus ditampung di ember-ember banyak itu loh biasanya kayak gitu. Nah ya itu, maka saya katakan kalau di pertama tadi terbagus adalah air hangat. Kalau ini mati kan ada 2 sebab tadi ya, sakit secara kimiawi dan juga sehat tapi mati, kecelakaan kan gitu ya. Nah itu yang terbaik model memandikan kayak gitu pakai air hangat. Tapi air hangat yang model selang kan susah. Ya orang mau shower kan. Nah, pakai ciduk. Nah, ketika pakai ciduk ya intensitas nyiduinya lebih banyak gitu. Paham ya? Nah, banyak. Oke? Bon, ini disediani tadi mudoni rampung, hidung juga dimasukkan air ke hidung, dibersihkan pakai cotton bud. Ya. Kalau tidak ya pakai tangan kita, jari. Ya. Sudah muka, guyur, sama wudhu 3 kali kan. Setelah itu tangan, siku. Nah, di sini guyur, kosok 3 kali, yang kiri juga sama 3 kali. Setelah itu rambut, mau disampuni sekalian rambutnya juga nggak apa-apa. Ya, kalau cewek kan biasanya rambutnya panjang, nah itu disampuni ya, disampuni. Karena kalau orang sakit lama itu kaku, gembel. Saya pernah pengalaman, saya nunggoni ibu mertua itu kan tak tunggoni saya sewengi. Nah saya kan ngerti nyisiri barang kan ya. Terus sedo siang, ya kaku kan rambutnya. Nah maka saya itu dikremasi aja, saya bilang kremasi. Nah akhirnya dikremasi kan bagus, lemes itu. Nah, boleh. Pas apa ya, pas kita ngusap kepala tadi. Setelah itu kakinya sama dibersihkan, digosoki. Kanan dulu 3 kali baru yang kiri. Nah kalau sudah, ini kan tempat wudhu yang sudah kita bersihkan, baru diguyur dari sebelah kanan dulu. Kata Nabi, salatan, khomsan, sab'an, o aksar min dalik, 3, 5, 7 atau lebih. Nah, jadi kalau mau memang 3 ya silakan 3. Kok dirasa cukup 5. Apa enggak cukup? Oh kok kurang roto ya? 7. Gitu. Kok kurang? Aksar min dalik, lebih dari itu. Nah, yang kanan baru yang kiri. Kalau sudah yang kanan dan yang kiri ini sama, baru kita pakai sabun. Nah ini disabunin semua, sabunin rotok dari atas sampai bawah, kanan dulu semua, baru yang kiri. Sabun ini setelah air biasa, air sabun, guyur, hilangkan air sabunnya. Terus guyuran yang ketiga adalah air kapur barus. Ini guyur kapur barus. Nah ini satu bagian dulu, boleh berbagian gini, ini selesai. Lalu kan ini ada bagian yang belum selesai, yaitu bawah. Nah maka yang bawah harus bersihkan dulu.
Nah, kalau membersihkan yang kanan dulu, kanan kan sebelah sini toh. Ini kan kanan, ini dibersihkan dulu nih. Ya. Caranya bagaimana? Ini sama diguyur. Guyur sini. Ya. Juga 3, 5, 7 atau lebih. Sabun. Ya. Terus guyur pakai air campur harus. Dah sana sini sama. Ya. Ini digosok. Sama persis. Ya. Kan ini sudah bersih tadi. Sini sama sini kan sudah kita cek di awal. Rampung, air sabun sudah dibersihkan semua, diguyur, air campur baru sudah selesai. Nah, setelah ini mau diguyur lagi, monggo. Kemudian anaknya atau siapa gitu mau guyur lagi, monggo silakan. Tapi yang jelas memandikan jenazahnya sebenarnya sudah selesai. Paham ini? Nah, ini ketika orang ini sakit kimiawi. Nah, sekarang kimiawi yang bisa glogok. Glogok itu apa? Yang bisa glogok itu adalah liver pecah. Muntah ya Pak. Ya, liver pecah. Ini biasanya darah itu keluarnya 2 tempat. 1 mulut, 2 dari kubulnya ini, duburnya. Dari duburnya dia keluar darah. Darahnya bentuknya merah hitam itu. Dari mulut juga sama. Ini ketika liver pecah atau kanker yang diserang darah. Ya, kayak almarhumah di kepala sekolah sini kan itu kanker yang menyerang darah. Jadi kan darahnya keluar terus. Itu kan harus ditambah darah, dikasih darah. Karena darahnya keluar. Nah, biasanya orang sakit-sakit kayak gitu meninggal, ini darah akan keluarnya dari sini, pendarahan. Ya, tapi biasanya kalau sudah mati, orang ini malah berhenti darahnya. Ya, tapi ketika masih hidup, itu terus pendarahan. Ya, pendarahan semacam. Paham ya? Ini. Nah, ketika kok ternyata setelah meninggal masih tetap pendarahan, bagaimana? Padahal sudah kita suceni. Kalau boleh tahu kita subal. Ya, subalnya bisa pakai tempres, bisa pakai softtek, atau bikin sendiri. Kalau bikin sendiri ya kain ini disobek, kasih kapas atau kasa, dibuntel, templok ke ini, diblebet. Itu ketika dubur yang keluar darah. Tapi ketika mulut yang keluar, kalau mulut biasanya kecenderungan glogok itu sekali 2 kali saja. Jadi enggak terus menerus. Jadi kamu tas jegrok gitu pas diangkat itu hanya karena ada darah aja di sini nih, mandek. Nah, wis metu wis bar. Nah, beda dengan pecah kepala. Nah, kalau pecah kepala, nah itu malah lama, kecelakaan gitu. Udah keluar darah itu dari sini, mulai kering suwi. Nah, harus dipopohi, harus ditutupi. Paham ini nggih? Nek kimiawi, nek wong wis mati, darah yang ada di dalam ini mandek. Tapi kalau kecelakaan wong organ iki ra apa-apa kok sajane. Maka darah terus saja keluar. Ya. Pernah menyaksikan membedakan wong mati kecelakaan karo wong mati biasa ning podo-podo pendarahan. Belum ya, golek itu. Beda banget. Nek kecelakaan darahnya terus. Padahal wong wis mati. Iya, karena dia bukan sakit kimia, tapi kalau sakit kimia mati, itu darahnya langsung mandek, cek gitu. Mana itu darahan gitu. Oh, bukan pas ini darah tok lho. Bukan, tapi mbak sampai mati. Kok berasa metu. Nah itu. Paham ini? Nah, tapi beda kecelakaan. Oke, paham sampai sini? Selesai? Mandikan ya. Sekarang kalau kecelakaan. Nah, kecelakaan ini umpamanya yang luka-luka itu kaki selain kepala, ini insya Allah diguyur air itu bisa bersih dengan air hangat. Tapi kalau kepala jangan langsung diguyur dulu, tapi diamankan pakai plastik dulu. Karena kepalanya pecah
plastik ini belum. Oke, kita ngurus yang lain dulu, kayak memandikan tadi itu, tapi pakai air hangat. Oke, semuanya pakai air hangat kalau kecelakaan itu. Kenapa? Kalau pakai air dingin, ini malah darahnya jadi banyak. Oke, kayak tapi kalau pakai air hangat, ini apa istilahnya, membantu darah itu malah mandek gitu, mandek. Ini air biasa malah darah itu bisa koyo metu terus, paham ya? Nah, ini kecelakaan kepala. Untuk pengurusan pemandiannya sama, kecuali memang barang-barang anggota badannya nggak utuh, rusak dan sebagainya, patah dan sebagainya, ya mana yang bagian utuh terbesar itu yang diurus. Adapun bagian yang petalan kecil-kecil itu nanti dijadikan satu kalau memang ada. Kalau tidak, yang diurus adalah yang bagian paling besar. Saya pahami ya? Ya, ini memandikan. Ada pertanyaan memandikan? Kok? Oke. Nah, setelah ini dimandikan, ngandui bagaimana? Ngandui sama seperti mandikan tadi. Jadi diandui, ditutup-tutup. Ini kan ada penutupnya tadi. Jadi ganti anduk, ya. Terus yang ngaduk yang lain tutup-tutup, jangan di sini. Ya. Tutup-tutup aja, tutup-tutup aja. Terus ini sama, ini di tutup semua, ya. Paham ini guys, semuanya udah dulu udah pernah tahu. Okay. Nah sekarang kalau sudah, ini kan dikafani nih, nah dikafani, sih mas, penaan dengan turun, ya. Nah, ya, enggak, nah bagi kita kafani. Ya. Nah, untuk kain kafan ini sebelum kita memandikan mayit, kain kafan sudah dipotong. Oke, jangan sampai mayit itu sudah dimandikan, tapi kain kafan belum dipotong. Oke, ini. Nah, cara motongnya bagaimana? Pas mayitnya itu sebelum dimandikan, artinya mungkin di depan tempat tidur atau apa sebelum bawa ke tempat memandikan, kain kafannya diukur. Nah, mau pemicu ya mas. Kain kapan yang mana Ini Pak. Ini tulis potongan ya Pak. Ya. Ukuran murah ya Mas. Insya Allah cukup. Ya mudah-mudahan ukurannya Mas. Pak Ustadz, berarti yang apa tadi wudhunya itu sebelum dimandikan ya Pak? Kalau di tempat saya Ya. udah bersih, Sudah bersih baru di wudhu. Ini toh Pak, terus nanti baru dipindah ke itu. Ya itu Jawa. Jawa meneh. Tapi kalau memang mantep-mantep pun tidak malah geger karo lingkungan, yo wudhu lagi. Jadi wudhunya 2 kali ya nggak apa-apa. Tapi sunahnya mandi janabat atau mandi jenazah itu sama. Jadi sunahnya adalah berwudu dulu baru mandi, gitu, ya. Dan biasanya mah dari atas dulu Pak. Nanti kalau udah baru dititek. Tadi kan dititek dulu. Iya, kan bersih dulu. Nek di saya malah itu dulu Pak. Terus nanti baru mau akhir itu baru dititek. Oh, iya. Najis lagi ya Pak ya? Hah? Kalau sudah dibudoni terus baru dititik nanti sudah Ya najis kan lagi ya? kotorannya keluar. Kemarin wudhunya kan nanti kalau udah selesai mau dikafani itu baru dibudoni. Berarti nggak mandi besar. Ya. Nah, itu kan sudah pikir mesti salah. Cuma wis kadung neng desa apa di kampung Yang sudah berjalan gitu ya itu begitu. Nah maka kan di orang pertentangan tapi syariahnya benar. Kita yang memulai dengan wudhu dulu, tapi nanti berakhirnya juga kita beri wudhu lagi, nggak apa-apa, ya. Ya daripada syariahnya hilang, tapi kita malah mengikuti yang tidak jelas, gitu, ya. Keboti adat nggak tahu syariat kan. Nah, untuk kain kafan, cara motongnya ini kan belum tak mandikan. Nah, maka ini dilebihkan palingnya 2 jengkal. 1, 2. Nah, ini 2 jengkal dilebihkan dari kaki. Terus yang di atas sama dilebihkan dengan 2 jengkal tangan. Nah, lepas semua ya Mas ya.
Nah, mayitnya suruh duduk nggak apa-apa. Nah, Di situ dulu salawat. kain ini sebenarnya tidak ada mengharuskan begini, gimana nggak ada. Paling tidak lapisannya 3. Jadi ini omnya saya biar 1, oke. Omnya nih 2, mamanya nih. Ini kan 2 nih. Terus satu lagi umpamanya ini umpamanya 3 umpamanya. Nah, ini komo. Nah, ini 3 gini nih sudah boleh. Utuhan kayak gini nih bisa. Cuma kadang-kadang nggak bisa rapi. Maka lapisan yang ketiga sering saya bikin daleman. Jadi lapisan yang luar ini 2 panjang, tidak saya potong. Tapi yang lapisan yang ketiga yang daleman itu tak bikin potongan-potongan. Apa? Kudung kalau putri, ya. Lalu baju, ya. Lalu celana, lalu tape atau kemben tape, gitu. Nah ini saya bikin kayak gitu. Contohnya ini sudah jadi aja ya, daripada motong. Ini contoh dari tutup kepala. Nah ini langsung mati oman. Ini kudung. Nah, ini kudung. Terus baju. Ini baju. Ini ya, caranya motong ya biasa aja. Gini, potong gini siswa. Kan dibuka jadi baju. Nah, ini jadi baju. Terus setelah itu celana. Kembennya dulu. Kembennya hilang man. Ya ini potongnya ini aja. Ya, ini kemben. Ini kemben ini. Nah, atau sarung ya. Kalau putri agak lebar, ditambahin. Ya. Terus baru celana. Nah, ini potongan-potongan kain yang lapisan ketiga itu. Kudung, baju, celana, kembennya. Ya. Nah, terus apa? Tali. Nah, talinya kalau mayitnya mengatik mas. Talinya seperti ini, apa mayitnya seperti ini ya berarti talinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, paling tidak 6. Ya, 6 atau 7 mayitnya kalau segini nih. Ya, bisa dipahami nih. Oke. Sekarang kita contohkan pengkafanan. Ini mengkafani normal, ya normal. Nanti ada mengkafani yang nggak normal karena kimiawi atau kecelakaan yang keluar pendarahan. Oke, caranya mengkafaninya 1, talinya belum ada. Potongkan aja. Itu mana mas? Nah, potongkan ya. Sekarang bikin tali. Ini gini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya ini 6 ya. Ini bikin tali. Nah, tarik. Ada yang disambung untuk tangan. Kalau mayitnya sedang, tapi kalau mayitnya jumbo, yang disambung 2 untuk pinggul. Ini 1,
2, 3, 4. Nah, kurang 1 untuk pocong. Kurang 2 untuk pocong. Pocongnya di paruh. Ya. Nah, ini sudah jadi. Oke. Sekarang kita pasang talinya. 1, 2, kita pasang. Terus yang panjang ini ke tangan. Yang sedekap. Nah, ini. Oke. Udah ya. Terus baru panjang yang pertama kita pasang. Ini mana yang panjang? Oke, masukkan. Nah, caranya masang. Ini piring. Masukkan piring sana. Begitu. Saya saja mereka. Nah, sekopnya dewe. Ini mayitnya rusak dari mayit ya. Semuanya. Ini kan kainnya tak panjangkan, tapi nggak tak potong. Sekolah pada nih. Daripada potong. Nah, ini cara yang supaya nanti bisa kayak permen itu. Ya, dari buka gampang, dari nutup gampang. Nah. Tapi kalau di desa biasanya gini. Di desa gini biasanya. Nih, nek semakin gemuk nanti semakin turun. Gini, apa? Ya, di paling mana? Ini kalau di desa, kampung-kampung itu gini, gitu. Nah, ini lurus. Nah, mayitnya ada di sini. Ini mungkin belututnya kan, belutut kabeh sana, ya. Nah, monggo mau model ini juga boleh, model silang itu boleh. Mengikuti lingkungan aja, nggih. Jadi lingkungannya saya biasanya memang kebiasaannya pakai silang. Nah, cuma pertemuan persilangannya ini harus dipastikan yang bawah itu kaki, yang atas ini adalah kepala. Nah, kenapa? Supaya nyukup. Karena kalau tidak nanti nggak nyukup. Ini. Cara untuk ini pamanya tak suruh kan mayitnya ini pas kepala, ini pas kaki jasa mas. Jasa mas. Nah, ini nanti pas kepala, pas kaki. Yuk mas. Ini rasa diukur ngono kan kira-kira aja. Maka ini nggak dulu. Nah ini sih. Terus ini daleman yang ketiga. Apa yang kita pasang dulu? Tutup kepala. Tutup kepalanya mana? Ini. Nah, ini cewek, berarti segitiga ke bawah. Nanti kan jadi kudung. Ya, jadi kudung. Terus baju. Ini mayitnya utuh. Mayitnya utuh. Nah, ini baju. Pas segitiga tadi. Terus kemben atau sarung. Nah, begini. Setelah itu celana. Celana modelnya mau segitiga boleh, begini boleh, atau ini dipotong terus nanti ditali sendiri boleh. Nah, ini posisi mayat utuh. Tapi ketika posisi mayat ini ada pendarahan,
Ya, kalau hanya pendarahannya itu kubul duburnya, kubul dubur kasih pempres. Ini digelari pempres. Ya, tapi ketika ini pendarahannya bukan hanya kubul duburnya, tapi banyak karena kecelakaan, ya, atau karena nyenyeh-nyenyeh sakit kimiawi yang sudah lama, maka ini di sini dikasih plastik kayak gini, dikasih plastik ini. Ukurannya Pak. Ya ukuran ini mayit utuh, ya 2 meter lah paling tidak belinya, ya karena nanti untuk motongnya tuh, ini 2 meter, nah, mayitnya segini ya 2 meter, ya, supaya ikut kepotong. Ini memanjang sini, pasang. Paham ya? Ini ketika banyak pendarahan. Tapi kalau hanya kubul duburnya cukup pempres. Boleh pakai pempres mayit, boleh. Boleh. Nanti di makam dilepas enggak? Enggak harus dilepas. Oke. Ini ketika ada pendarahan. Paham ini? Iya. Iya. Nah, maka tadi ini potongnya udah pakai plastik atau belum, yang jelas saya langsung kain ini kita pasang ulang, ya. Nah, ini dipasang. Dan nah, ini baju ulang baju. Nah, ini memang butuh keberanian, harus wani, mantep gitu, ya. Ya terutama dimulai dari keluarga. Nek keluarga itu sudah kita berani nangani, nanti kalau tonggo barang itu ya dhewe yo wani. Nganu keluarga kita belum berani kok arep nganu tonggo ya minggir-minggir. Nah, ini mayitnya terus ditidurkan dulu. Sini Mas, ini Mas. Nah. Ini Mas, nah, udah Mas, nah situ, nah ini kan pas kaki, harus pas kaki, oke, Mbak Siti Mas, Mbak Siti, nah ada, oke, nah, kakinya, nah cara memasangkannya ini dulu, maka tadi boleh. Tali ini kalau saya, tali ini untuk ini, karena kaki orang mati itu kan tidak bisa lurus, maka diluruskan gini. Terus ininya mulainya dari kanan ke kiri, baru kiri. Kanan dulu. Nah, kanan. Kanan ini tutup. Tangannya Pak. Kok ora sedakep. Anane di Wah, sedakep mayitnya modern ini. Nah, tangannya disedakepkan. Kan tangannya enggak harus tuh Pak. Ada yang pakai tali, ada yang enggak. Enggak usah ditaleni, kecuali memang kaku. Susah. Ngene iki lho. Cuma ya baiknya malah jangan dipaksa. Oh jadi tali gitu jangan. Udah sebisanya. Nah, ibu saya enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kalau ibu itu saya ini bengkong. Ya. Tapi ketika meninggal bengkongnya hilang. Terus ada benjolan. Ketika meninggal benjolannya hilang karena kimiawi, sakitnya itu sakit kimia. Jadi nanti itu hilang dengan sendirinya. Omane tangannya raiso ngene, dinengke itu kan balik dhewe. Sebenarnya kaki gini, pamane mati gini ngene. Nengke wae, pamane matinya malam, pemakamannya siang ini. Nanti kan ini lurus lah.
bingung menang ya. Ya, kenapa? Karena dia kimia sakitnya. Hilang dewe gitu loh. Benjol. Mungkin almarhumah kemarin Bu Wiwi itu kan sebenarnya ada benjolan karena ada sakit di perut itu. Kalau mungkin ada yang ikuti, coba aja dilihat, kan roto mesti roto. Kenapa? Karena dia sakitnya kimia. Kalau beda kecelakaan tuh ada benjolan apa yang tetap ada. Bisa paham gitu ya? Oke. Oh, udah. Ini dari kanan sama. Ini dari kanan. Oh, ini ujungnya dulu. Ini Mas mengangkatnya. Nah, ini karena ini kurang naik, boleh mayitnya di kan ngomong papa atau ngomong piro ngangkat. Neng itu wong mayite model ngangkat dhewe, Mas. Ora ngono. Mandiri. Menyat. Meneh abot. Titik meneh. Nah, wis. Nah, dah. Wis turun. Nah. Karepe ini gini gitu. Nah. Kasih. Mau dadak mudah mau. Nah. Kalau kita ini kan kudungkan. Udung biasa mawon. Yang ngobros barang mboten sah. Ini kan enggak ucul. Ya. Rasa penita ini rasa apa enggak apa-apa. Ya, ini ditutup aja nih. Nah, ini kan sudah rajin, rapi aja. Pun, nah sudah ini ditutup satu persatu. Ini kan satu persatu ditutup. Jadi yang sebelah. Nah ini kok buka, nah ini ditutup pakai yang ini. Angkat Mas. Ini deg-degan dong. Kampung Koyoman. Belum tahu mati teman. Ini tambahannya tadi tak jatuhnya tak kondat yang ini. Tak ada nih kok. Terus ini ditutup. Nah, kan? Tahu ya? Ini jadi rajin. Nanti ini boleh rampul. Rampul ya. Nek didemek dodone jantungnya. Ya. Ini masukkan sini. Nah, ini gimana nutupnya? Nah, pakai ini. Nah, kan rajin nih. Nanti paham ya? Ini contoh kok. Sih, Man. Nek ra iso mbekan ngomong. Ya. Kita tarik nih, set kalau beneran. Jadi ngunci. Ini kelebihannya kalau nyilang. Paham ya? Kelebihan kalau nyilang itu rajin, rapi. Tapi kalau nggak nyilang, kadang-kadang ini di sini nyedot nanti. Terus mereka nggak nyedot. Ini kan udah. Nanti jadi rapi karena ini masuk sini. Nah, ini masuk sini. Masuk. Kan saling melengkapi gitu. Ini kan tarik sini. Ini kan masuk sini. Ini kan menutup nanti. Paham tak? Nah, ya. Bisa dipahami? Oke. Terus setelah itu talinya di mana? Karena kiblatnya sana, ya. Dan ini mayat nanti diiringkan dengan sisi sebelah kanannya, maka tali itu harus ada di sebelah sini. Nah, ini kan contoh ini. Nah, tali ya, ini contoh banget. Maka talinya ada di sebelah sini nih. Kalau talinya sebelah sini, miring ora iso dibukai. Nah, kan ini tujuannya supaya mudah. Jangan maju, Mas. Nah, ini contohnya ini. Ya. Ini kita lebih gampang aja. Tadi di dalam buku itu bukanya semua atau cuma yang di pojok saja? Ya, tali-tali ini buka. Jadi tolong contohnya ini kan di makam ada keluar mak di sana duduk di koyo ya di kamar di situ sama apa itu ya kalau untuk nah ini
Ini kan gini nih. Kaget lagi. Nah, ini buka semua. Nah, ini buka. Nah, orang tak jadi curi. Curi. Nah, ini dibuka semua. Termasuk kaki. Nah, kaki ini nanti dipadarkan kalau di makam. Ini dibuka. Ini padal kaki. Terus yang muka sama, mukanya dibuka. Ciumkan ke tanah. Ini semuanya dibuka semua talinya. Bisa paham nggih? Pun, sama. Tinggal Pak. Alhamdulillah. Dihidupkan sama Nabi. Ya, Man. Tunggu terus, Man. Ini apa teh, Man? Lihat, Man, cepat dulu, Man. Nah, dah. Apa ini, Man? Oke. Oke, nih. Ini oh, ya. Mungkin ini teknisnya. Cuma yang paling pokok memang keberanian. Nah, untuk memunculkan keberanian bagaimana? Yang paling pokok APD-nya. Ya, APD, alat pelindung diri kita itu ada. Insya Allah itu wis muncul siji kemantepan. Untuk kaos tangan, plastik tadi, kaos handskun yang handuk tadi, ya, lalu masker, ya, lalu apa? Tutup sini, lemek tadi, gitu. Oh, kemudian kalau saya siapkan sepatu bot, itu. Jadi wis diwerat giguk itu yang ngarepi apa ya, bau tidak ono masker, gitu. Ya, itu nek kena tangane barang, oh wis double kita. Lagi, karena tekan jenengan ngene iki melu. Ayo. Delok kok bosok ya. Apalagi nek memang itu ada bosok atau apa kok enggak mantep lihat langsung. Kalau saya pakai kacamata model ini. Ini wes ngarep colot bener di sini. Ini ketutup. Apalagi pakai apa namanya? Nah, sing bocah sekolah itu. Ah, gitu lagi. Wah, wes. Saya pede meneh saya itu. Oh, gaya meneh Pak. Coba tinggal pun gaya. Bungkus model sekarang. Ya. Itu kacamatanya beli di mana, Pak? Ini saya punya. Apa promo sekarang? Promo ya. Kan hubungan aku Bung Bioka. Ini karena memang GAPD untuk zaman sekarang. Dan ini sudah tak siapin jauh sebelum pandemi. Ini 2018 ini saya sudah buat pakai alat ini nih. Oh, ternyata sekarang kayak butuh, banyak orang-orang butuh. Pak Soli pinjam ini sing ono APD ini, tapi akhirnya dola balik gitu. Dola itu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Mudah-mudahan panjenengan mantap, terutama memang ketika ada saudara kita yang meninggal, jangan orang lain lah, gitu. Jangan orang lain. Sebaik-baik mengurus ada jenazah itu adalah ahlihi, keluarganya. Itu yang terbaik. Tapi ketika keluarganya itu enggak mampu, maka apa? Ya belajar gini nih. Seperti hanya ilmu tajwid, ya Bu Sumi. Ilmu tajwid itu kan hukum mempelajari itu sunnah. Tapi hukum memakai tajwid ketika kita baca Al-Quran wajib. Itu tajwid. Jadi ketika kita saat ini belum ada yang meninggal, ya kita belajar. Ini dapat sunnah. Tapi ketika nanti ada keluarga kita yang meninggal, itu wajib kita. Nah sekarang gimana kita itu nggak belajar? Ya ketika kita ada yang meninggal, padahal itu sudah jadi wajib bagi kita. Paham nggak ini? Kaidah ilmu tajwid itu kan gitu tuh. Ilmu tajwid itu kalau belajar itu sunnah. Jadi kita itu belajar tajwid ilgham bihuna, ilgham bilahuna, iklab itu sunnah. Tapi ketika saya baca Al-Quran, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya itu saya bacanya sudah wajib pakai tajwid. Sama, saya belajar sekarang ini tentang perawatan jenazah ini sunnah ini. Tapi ketika nanti ada anggota keluarga saya yang meninggal, maka saya menggunakan ilmu ini wajib.
Paham? Oke. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami bagi teman-teman semuanya di sini, sehingga nggak canggung. Maka kalau saya ada keluarga saya, baik itu dari keluarga saya sendiri maupun keluarga istri, nggak ada orang lain, ya saya, gitu. Oke, saya yang mandekani saya. Kenapa? Samping itu pahala, yang kedua memang itu kewajiban. Iya, jangan kasihkan orang. Ketika ada anak-anaknya, pamannya ada cewek yang ibu yang meninggal, ya anak-anak cewek kumpul. Yang ini caranya gini-gini. Kemarin gitu ibu saya, anaknya menyucikan lagi. Saya karena anak mertua, ya saya nyiapkan semuanya. Tapi ketika sudah sampai prosesnya, ya karena ada anak perempuannya, ya dia wajib kamu, gitu. Itu Pak, kalau itu pernah ada anaknya cewek-cewek, terus suruh mandikan, aku orang wani mau aku kayak menstruasi, Ya. Itu kan benarnya boleh apa tidak? Boleh memandikan. Mens itu tidak ada kaitannya. Ya, yang tidak adalah menyolatkan. Sholat dia tidak. Ya, sholat dia tidak. Tetapi memandikannya ya. Mengkafaninya ya. Jadi tidak membatalkan bagi memandikan jenazah, tidak. Hanya memang itu ya tadi ikhtilaf ulama di pedesaan, di daerah kadang-kadang itu di ora wong kek salate kowe ora oleh apa meneh nyuceni, apa meneh ngapani. Aja demek kok ndak marake batal gitu. Nah, ini tidak ada hubungan. Pun kan ya, jadi kan mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan ini, dan monggo sekali lagi ya kita tidak tahu buktinya saudara kita ini ada yang sudah meninggal. Usia juga belum begitu tua, ini masih 50-an dua tuh kayak Bung Willy itu. Ya, ini kejadian lagi tadi yang sakit itu parah itu adalah ibunya, tapi yang meninggal bapaknya. Ini bapak ibu situ, bapaknya itu kan ibunya itu mau tindak haji. Yang menjadi khawatir banyak orang itu ibunya. Ibunya Pak Ibu ini sudah stroke, tindaknya susah, komunikasi nggak bisa. Wah itu di sana Jopi. Ibunya sehat. Ya tetap stroke, tapi artinya kan sehat, tidak seperti apa yang dibayangkan. Tapi bapaknya yang sehat, tapi ternyata sakit, dan sekarang itu ibunya ini sakit. Nah, ini kan secara logika nggak bisa dinalar, tetapi itulah Allah. Nah, maka kita harus toto siap-siap. Kita sebagai ibu duluan juga bisa, kita sebagai bapak duluan juga bisa. Tapi bisa jadi anak-anak itu juga bisa duluan daripada orang tuanya, bisa dipahami. Maka saya juga tidak yakin saya itu pasti duluan daripada anak-anak saya, juga belum tahu. Jadi apa bisa anak-anak saya itu duluan daripada saya? Ya, juga bisa. Maka kita hanya persiapan semua. Maka persiapan itu sunnah. Ya, tapi ketika ada betul maka menjadi wajib. Itu hukum jenazah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya? Ya, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu saya kembalikan pada pembicara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebetulan pembicaranya juga sekaligus ibu kepala, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.